Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 5 November 2025. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ke-4. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Pintu Harapan. Bacalah Yosua 8 ayat 1 sampai 29. Apakah yang diceritakan dalam kisah ini tentang bagaimana Allah dapat mengubah kegagalan kita yang paling buruk menjadi peluang? Yosua 8 ayat 1 sampai 29. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya katanya, "Ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun
orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai, di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lebing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijara oleh orang Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandu sampai sekarang, dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Strategi Yahweh mengubah kekalahan awal Israel menjadi keuntungan taktis, sehingga mengubah lembah Akor, kata Ibrani untuk kesulitan, menjadi pintu pengharapan. Karena terlalu percaya diri dengan kemenangan pertama mereka atas orang Israel, penduduk Ai mengulangi strategi mereka untuk menyerang orang Israel yang berpura-pura mundur dan kalah. Setelah penduduk Ai terpancing keluar dari benteng pertahanan mereka, 30.000 orang Israel yang berada di posisi yang tidak terlalu jauh di belakang kota akan merebut kota yang kosong itu dengan cara membakarnya. Yosua 8 ayat 7 menjelaskan bahwa bukan strategi yang membawa kemenangan, tetapi Tuhan sendirilah yang akan memberikan kemenangan dan menyerahkan kota Ai kepada bangsa Israel. Bahkan dalam satu pasal di mana aspek militer mendominasi narasi lebih dari beberapa pasal lain dalam kitab ini, teks ini menyoroti kebenaran yang mendasari bahwa kemenangan adalah anugerah Yahweh. Momen yang menentukan dalam pertempuran ini terjadi ketika orang-orang Ai meninggalkan kota dan mulai mengejar orang Israel. Ini adalah kedua kalinya Tuhan berbicara dalam seluruh pasal ini setelah Dia memberikan strategi dalam Yosua 8 ayat 2 yang mengisyaratkan bahwa Dia mengawasi pertempuran. Sebelum saat ini kita tidak tahu hasil dari pertempuran tersebut. Barulah dari titik ini dan seterusnya menjadi jelas bahwa tentara Israel menang. Senjata di tangan Yosua adalah pedang sabit atau pedang, dan bukan pedang atau lembing. Pada zaman Yosua, pedang ini mungkin tidak digunakan sebagai senjata yang sebenarnya, tetapi telah menjadi simbol kedaulatan. Selain memberikan sinyal untuk menyerang, pedang sabit juga mengekspresikan kedaulatan Tuhan dalam kekalahan Ai. Dengan mengayunkan pedang sabit hingga kemenangan penuh diraih, Yosua ditunjukkan telah sepenuhnya mengambil peran kepemimpinan yang dilakukan Musa saat menyeberangi Laut Teberau, dan dalam perang melawan orang Amalek, di mana Yosua secara pribadi memimpin pertempuran. Kali ini tidak terlihat campur tangan Tuhan dan keajaiban, namun kemenangan atas Ai tak lain adalah atas pertolongan ilahi, sebagaimana dengan kemenangan atas orang Mesir pada generasi pertama atau kemenangan atas Yeriko. Kunci keberhasilan ada pada iman Yosua kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan ketaatannya yang tak tergoyahkan.
prinsip yang terlihat dalam kisah ini tetap berlaku bagi umat Tuhan saat ini, dimanapun mereka tinggal dan apapun tantangannya. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Kabar Injil segera disampaikan ke segala bangsa, mempelai surga dan berlambatan trompet bergema. Aku lihat cahaya fajar harapan menembus kegelapan. Aku lihat cahaya fajar harapan di keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang Engkau telah izinkan kami pelajari pada hari ini, di mana Engkau kembali memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dengan tangan-Mu yang kuat. Terima kasih ya Tuhan untuk pintu harapan yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena harapan kembali menjadi bagian bangsa Israel, dan harapan juga menjadi bagian kami semua, bahwa Engkau terus bersama-sama dengan kami, terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini, Rabu 5 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.